semuanya, selamat datang di presentasi manajemen sumber daya manusia Nusantara Motor. Dalam presentasi ini kami akan membahas 6 aspek utama dalam manajemen sumber daya di Nusantara yang Motor, yaitu yang pertama, pengadaan sumber daya. Pengadaan sumber daya itu ada 4. Yang pertama itu ada perencanaan sumber daya dalam Nusantara Motor yang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Kami memahami bahwa sumber daya manusia adalah aset utama dalam kesuksesan bisnis ini. Oleh karena itu, kami menyusun struktur organisasi dengan jumlah karyawan yang tepat sesuai kebutuhan. Dan yang kedua yaitu ada analisis jabatan dan kualifikasi. Kami menetapkan tugas dan kualifikasi untuk setiap posisi, yaitu ada sales, ada kualifikasi, ada mekanik, dan ada customer service, dan yang terakhir ada admin keuangan. Dan yang kelima ada manajer. Yang ketiga ada rekrutmen dan seleksi. Kami menggunakan beberapa metode rekrutmen. Yang pertama itu ada job portal online dan walk-in interview, dan yang ketiga ada kerjasama dengan SMK atau kampus. Seleksi dilakukan dalam 3 tahap: screening CV, yang kedua tes kompetensi, yang ketiga wawancara, dan yang terakhir ada penempatan dan pembekalan orientasi karyawan baru. Karyawan baru akan menjalani pelatihan dasar 1 minggu sesuai jabatan, yang kedua mengenal budaya kerja dan SOP perusahaan, yang ketiga mendampingi oleh senior selama 1 bulan untuk memastikan adaptasi kerja berjalan dengan baik. Halo semuanya, selamat datang di presentasi manajemen sumber daya manusia Nusantara Motor. Dalam presentasi ini kami akan membahas 6 aspek utama dalam manajemen sumber daya manusia di Nusantara Motor. Baik, sedikit saya jelaskan tentang balas jasa dan integrasi kerja. Balas jasa, kami memberikan gaji, kompetentif, dan tunjangan untuk kesejahteraan karyawan. Gaji pokok yaitu yang pertama sales eksekutif 3,5 juta plus komisi per unit terjual. Selanjutnya mekanik, kami memberikan gaji mekanik 4 juta plus bonus per servis. Selanjutnya customer service, kami memberikan gaji 3,5 juta. Yang selanjutnya administrasi keuangan, kami memberikan gaji 4,5 juta. Yang terakhir manajemen operasional yaitu 7 juta. Tunjangan dan bonus, tunjangan transportasi yaitu 500.000 per bulan. Selanjutnya tunjangan makan yaitu 750.000 per bulan, dan BPJS asuransi swasta. Yang terakhir bonus tahunan berdasarkan performa. Yang selanjutnya integrasi kerja, motivasi kerja, memberikan reward untuk karyawan terbaik setiap bulan. Disiplin kerja, teguran jika keterlambatan lebih dari 3 kali dalam 1 bulan, dan utamakan sopan santun. Yang selanjutnya partisipasi kerja, rapat evaluasi setiap minggu, dan yang terakhir keputusan kerja, survei karyawan setiap 6 bulan sekali. Baik, cukup sekian dari saya. Saya Lara Madanti, saya akan melanjutkan presentasi teman-teman saya yang sebelumnya. Saya akan memaparkan bagian pemeliharaan SDM dan pemisahan atau pemutusan hubungan kerja agar karyawan dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan tetap produktif. Nusantara Motor memiliki program pemeliharaan SDM yang mencakup berbagai aspek. Yang pertama ada kesehatan dan keselamatan kerja. Kami menyediakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan kacamata pelindung untuk mekanik. Bengkel juga dilengkapi dengan sistem ventilasi yang baik agar tidak terjadi paparan asap berlebih. Pelatihan keselamatan kerja kami berikan setiap 6 bulan sekali untuk mencegah kecelakaan kerja. Yang kedua ada coaching dan konseling. Kami menyadari bahwa tekanan kerja
bisa mempengaruhi performa karyawan. Oleh karena itu, Nusantara Motor menyediakan sesi coaching dan konseling bagi karyawan yang mengalami kendala dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Konseling ini diberikan oleh atasan langsung atau mentor untuk membantu karyawan menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang positif. Yang ketiga, ada manajemen stres dan kesejahteraan karyawan. Kami mengadakan program relaksasi dan rekreasi seperti gathering tahunan atau acara olahraga bersama untuk menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi karyawan. Kami juga memberikan cuti khusus bagi karyawan yang mengalami tekanan berlebih atau membutuhkan waktu untuk pemulihan mental. Dengan adanya program ini, kami berharap karyawan tetap sehat, bahagia, dan semangat bekerja di Nusantara Motor. Ada juga pemisahan atau pemutusan hubungan kerja. Meskipun Nusantara Motor ingin mempertahankan karyawan terbaik, terkadang ada situasi di mana hubungan kerja harus berakhir. Kami memastikan bahwa proses pemisahan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Yang pertama, pensiun. Nusantara Motor memiliki kebijakan pensiun yang memberikan pesangon sesuai masa kerja. Kami juga membuka kesempatan bagi pensiunan untuk tetap berkontribusi sebagai mentor atau konsultan jika mereka masih ingin berbagi pengalaman dengan generasi baru. Yang kedua, ada pemutusan hubungan kerja atau PHK dan hubungan industrial. Jika terjadi PHK, Nusantara Motor akan melakukan proses dengan komunikasi yang baik dan tetap menghormati hak karyawan. Kami memastikan bahwa setiap keputusan PHK dilakukan berdasarkan pertimbangan yang adil seperti evaluasi kinerja atau kondisi bisnis perusahaan. Untuk karyawan yang terkena PHK karena restrukturisasi, Nusantara Motor akan membantu dengan rekomendasi kerja atau program pelatihan ulang agar mereka lebih mudah mendapatkan pekerjaan baru. Dengan sistem pemeliharaan dan pemisahan kerja yang baik, Nusantara Motor tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, tetapi juga menghargai setiap individu yang pernah menjadi bagian dari tim kami. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga Nusantara Motor terus berkembang bersama karyawan dan pelanggan setia kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.